Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bisa terus menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Karena saya percaya firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Supaya kita senantiasa bisa bersukacita dalam hidup kita. Kita bisa bergembira dalam hidup kita. Untuk kita dikuatkan dan teguhkan menjalani kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu saya mau kita belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Tekanan saya hari ini adalah ayat 41 yang berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini tadi menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus naik perahu ke seberang, meninggalkan orang banyak itu. Dan waktu mereka perjalanan di laut itu di seberang itu, maka dikatakan di sini mengamuklah topan itu. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa sebenarnya waktu kita bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan tidak ada penderitaan, kesulitan, krisis dalam hidup kita. Dalam peristiwa yang kita baca ini tadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid itu. Tuhan Yesus ada di perahu itu. Bahkan dia tidur nyenyak di buritan perahu itu. Dan angin topan ada. Dan waktu mereka mengalami angin topan itu, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Guru. Mereka mengenal Yesus itu adalah guru. Guru yang hebat. Guru yang mengajar mereka selama ini. Mereka mengenal Yesus itu Rabi. Rabi yang hebat, yang luar biasa. Tapi ya, kebenaran ini kita lihat. Dan waktu mereka menghadapi situasi itu artinya Bapak Ibu, waktu pengenalan mereka selama ini akan Tuhan baru sebatas guru dan rabi. Mereka belum mengenal Tuhan itu siapa sesungguhnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang penting sekali bagi kita adalah ayat yang ke-41 yang saya sudah baca tadi berkata, mereka menjadi sangat takut ya dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi Tuhan mau membawa mereka ke seberang. Karena memang ini kehendak Tuhan. Tuhan ada di situ. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada mereka supaya mereka mengenal siapa Tuhan itu. Ini menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya adalah bagaimana kita mengenal Dia.
Ya, memang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita banyak sekali hanya tahu Tuhan. Oh, kita tahu Tuhan itu, dia berkuasa dan sebagainya. Dan di dunia ini banyak sekali orang-orang yang memberikan hidupnya untuk sekolah teologi. Mereka belajar tentang Tuhan. Karena teologi artinya ilmu tentang Tuhan. Tapi belum tentu mereka Bapak Ibu mengenal. Dan bukan hanya mengenal Bapak Ibu. Yang dirindukan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami mengalami Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kedahsyatan Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko. Ginosko itu artinya mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi ini Bapak Ibu mengajar kita bagaimana murid-murid itu mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan di ayat 41, supaya mereka kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang bersama dengan mereka, Tuhan yang menghentikan badai ini, danau ini menjadi tenang. Ya, itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang pencipta mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu memikirkan dalam kehidupan kita. Saya rindu setiap kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tidak hanya tahu mengenal Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan sampai kita mengalami Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya. Itulah dalam Markus pasal yang ke-7 dikatakan setelah orang itu mengalami mujizat Tuhan, setelah mengalami pertolongan Tuhan, dikatakan pasal 7 dari Markus pasal 7 ayat 37 dikatakan, lalu mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Setelah mereka melihat kuasa Tuhan, setelah mereka melihat mujizat Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, mereka takjub. Tuhan rindu setiap kita menjadi takjub akan kuasa Tuhan. Setiap kita merasakan bahwa Tuhan kita dahsyat luar biasa itu yang bekerja dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita rindu kekristenan sebenarnya Bapak Ibu. Bukan agama. Kekristenan adalah bahwa Tuhan berdiam diri, tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah kekristenan. Tuhan memenuhi kita dengan rohnya dan dia bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan mendapatkan lebih banyak dari hidup kita. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya rindu setiap kita yang mendengarkan renungan ini Bapak Ibu. Tuhan menemukan tujuan-tujuannya dalam hidup kita. Dan hidup kita melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.